Setelah Syabil Hasan Asyadili bertemu dengan Sayyidul Qutub Syekh Abdus Salam Masyishi, kemudian beliau tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau banyak sekali meragu ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abdus Salam yang selama ini belum pernah beliau dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang Syekh berikan kepada beliau. Pada suatu hari dikatakan oleh Syekh kepada beliau, "Wahai anakku, hendaknya engkau semua senantiasa melanggengkan taharah, mensucikan diri dari syirik. Maka setiap engkau berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali engkau condong kepada syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu." Berkata Syekh Ibni Masyishi kepada beliau, "Pertajam penglihatan imanmu, niscaya engkau akan mendapatkan Allah dalam segala sesuatu, pada sisi segala sesuatu, bersama segala sesuatu, atas segala sesuatu, dekat dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Dengan pendekatan itulah sifatnya, dengan meliputi itulah bentuk keadaannya." Di lain waktu guru beliau radhiyallahu anhu itu mengatakan, semulia-mulia amal adalah 4 disusul 4. Kecintaan demi untuk Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4 lagi, yakni menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan wara, menjauhi dosa-dosa kecil berupa segala sesuatu yang melalaikan. Syekh juga pernah berpesan kepada beliau, "Wahai anakku, janganlah engkau melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan pula engkau duduk di suatu majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang bisa membantu engkau berlaku taat kepadanya. Serta jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang bisa menambah keyakinanmu terhadap Allah." Syekh Abdus Salam sendiri adalah merupakan pribadi yang amat berpegang teguh kepada kitab Allah dan Sunnah. Walaupun kenyataannya Syekh Abil Hasan adalah muridnya, namun Syekh Abdus Salam juga amat mengagumi akan ilmu yang dimiliki oleh sang murid, terutama tentang kitab Allah dan Sunnah. Di samping derajat kesolehan dan kewaliannya, serta kekeramatan Syekh Abil Hasan. Tetapi dari semua yang beliau terima dari Syekh, hal yang terpenting dan paling bersejarah dalam kehidupan beliau di kemudian hari ialah diterimanya ijazah dan baiat sebuah thariqah dari Syekh Abdus Salam yang rintai silsilah thariqah tersebut sambung menyambung tiada putus sampai akhirnya berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima ajaran dan baiat thariqah ini, dari hari ke hari beliau merasakan semakin terbukanya mata hati beliau. Beliau banyak menemukan rahasia-rahasia ilahiyah yang selama ini belum pernah dialaminya. Sejak saat itu pula, beliau semakin merasakan dirinya kian dalam menyelam ke dasar samudra hakikat dan ma'rifatullah. Hal ini selain berkat dari keagungan ajaran thariqat itu sendiri, juga tentunya karena kemuliaan barokah yang terpancar dari ketakwaan sang guru, yaitu Syekh Abdus Salam bin Masyishi radhiyallahu anhu. Thariqah ini pula di kemudian hari, yaitu pada waktu beliau kelak bermukim di negeri Tunisia dan Mesir, beliau kembangkan dan sebarluaskan ke seluruh penjuru dunia melalui murid-murid beliau. Oleh karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan dan mengembangkan ajaran thariqah ini secara luas kepada masyarakat umum, sehingga akhirnya masyhur di mana-mana. Maka beliau pun kemudian dianggap sebagai pendiri thariqah ini yang pada akhirnya
menisbatkan nama Thariqah ini dengan nama besar beliau dengan sebutan Thariqah Syadziliyah. Banyak para ulama dan pembesar-pembesar agama di seluruh dunia dari saat itu sampai sekarang yang mengambil berkah dari mengamalkan Thariqah ini. Sebuah Thariqah yang amat sederhana, tidak terlalu membebani bagi khalifah dan para guru mursyidnya serta para pengamalnya. Setelah cukup lama beliau tinggal bersama Syekh, maka tiba saatnya perpisahan antara guru dan murid. Pada saat perpisahan itu, Syekh Abdus Salam membuat pemetaan kehidupan murid tercinta beliau tentang hari-hari yang akan dilalui Syekh Abdul Hasan dengan mengatakan, "Wahai anakku, setelah usai masa berguru, maka tibalah saatnya kini engkau untuk beriqamah. Sekarang pergilah dari sini lalu carilah sebuah daerah yang bernama Syadziliyah. Untuk beberapa waktu tinggallah engkau di sana. Kemudian perlu kau ketahui, di sana pula Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi engkau dengan sebuah nama yang indah, Asy-Syadziliyah. Setelah itu, lanjut Asy-Syekh, kemudian engkau akan pindah ke negeri Tunisia. Di sana engkau akan mengalami suatu musibah dan ujian yang datangnya dari penguasa negeri itu. Sesudah itu, wahai anakku, engkau akan pindah ke arah timur. Di sana perulah kelak engkau akan menerima warisan Al-Kutubah dan menjadikan engkau seorang kutub." Pada waktu akan berpisah, beliau mengajukan satu permohonan kepada Syekh agar memberikan wasiat untuk terakhir kalinya dengan mengatakan, "Wahai Tuan Guru yang mulia, berwasiatlah untukku." Syekh pun kemudian berkata, "Wahai Ali, takutlah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap manusia. Sucikanlah lisanmu daripada menyebut akan keburukan mereka, serta sucikanlah hatimu dari kecondongan terhadap mereka. Peliharalah anggota badanmu dari segala maksiat, dan tunaikanlah setiap yang difardukan dengan sempurna. Dengan begitu, maka sempurnalah Allah mengasihani dirimu." Lanjut Syekh lagi, "Jangan engkau memperingatkan kepada mereka, tetapi utamakanlah kewajiban dan yang menjadi hak Allah atas dirimu. Maka dengan cara yang demikian akan sempurnalah waramu. Dan berdoalah wahai anakku, ya Allah, rahmatilah diriku dari ingatan kepada mereka dan dari segala masalah yang datang dari mereka. Dan selamatkanlah hadaku dari kejahatan mereka, dan cukupkanlah hadaku dengan kebaikan-kebaikanmu, dan bukan dari kebaikan mereka. Dan kasihilah diriku dengan beberapa kelebihan dari antara mereka. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah atas segala sesuatu zat yang maha berkuasa." Selanjutnya setelah perpisahan itu, Syekh Abdus Salam bin Mashish yang dilahirkan di kota Fes, Maroko, tetap tinggal di negeri kelahirnya itu sampai akhir hayat beliau. Sang kutub nan agung ini meninggal dunia pada tahun 622 Hijriah atau 1225 Masehi. Makam beliau sampai saat ini ramai diziarahi kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia di Syadziliyah. Demikianlah kisah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan kita semua mendapatkan barokah